Jadi dengan begini, ini kan baru awal ya, pertama. Iya. Pertama. Jadi berarti Mas Fadil itu kedepannya akan juga tetap memproduksi, tetapi memproduksi segala sesuatu itu adalah untuk bangsa gitu. Maksudnya enggak sih, Bu. Jadi juga. gini. Ini pemantik bahasa Indonesianya. Kan Oke. menjunjung bahasa persatuan, Bu. Iya. Bukan Betul. melarang ya. Betul. Kita pakai ini adalah pemantik untuk memulai sebuah gerakan bermusik untuk bangsa. Oke, K-pop itu sebenarnya bukan apa ya? Bukan jelek. Saya anggap K-pop itu tantangan. Karena kolaborasi mereka antara pemerintah dengan elemen itu sangat kuat dan mereka tangan besi, Bu. Ya, itulah yang mau dicontohkan Ya, Mas misalnya Fadil gitu. dengan ini Model dan seperti berbicara dengan pemerintah kan. Iya, pemerintah. Kembali lagi bukannya apatis. Paham. Ya, kembali lagi bahwa kalau misalnya ya kita berdoa bahwa itu ini kan perubahan terjadi banyak banget nih setahun Iya, ini kan. iya. Ya kita berdoa, maksudnya selain mencoba terus dan berdoa bahwa mungkin didengarkan nih kali. Ya, semoga. Gitu kan, semoga kan. Tapi kalau misalnya tetap juga masih berlama-lama gitu kan, kita kan mesti ada alternatif lainnya. Iya, Itu yang tadi yang saya tanya kan, Mas Fadil itu membuka kolaborasi kepada siapa saja gitu ya. Iya. Untuk nah kolaborasi yang seperti apa itu yang saya tanyakan kan. Ya, yang tadi kan kalau secara non musikal udah paling jelas, Bu. Ada yang bisa bantu nggak mempublikasikannya? Saya bicaranya publikasi, menyiarkan dan katakan mencatat gitu kan. Nah artinya kalau memang bukan pemerintah dalam konteks menjadi apa namanya acara resmi, kita bisa lakukan ini setiap tanggal 28 dengan kekinian, entah itu sosmed, entah itu apa kafe to kafe misalnya, atau apalah sebenarnya. Intinya bagaimana membangun daya tarik supaya asik nih ada lagu Sumpah Pemuda karena sebelumnya nggak ada gitu kan. Jangan-jangan yang lagu yang lain jadi lagu juga, misalnya gitu kan. Ya udah berarti kan kayak gini kan perlu ada Ya bapak itu pemodal yang notabene memang mau bantu dan silakan kalau memang ada kepentingan. Iya, Kepentingan bangsa ya maksudnya. Iya. Ini project idealis yang kita juga harus pikirkan, karena kalau idealis aja kan Iya. nggak ada biaya, kan ada biaya yang dikeluarkan gitu ya, Iya, untuk misalnya nggak usah jauh-jauh lah, kalau kita mempromosikan melalui sosial media, minimal kita juga harus pasang ads, ya kan? Ya, itu nggak cuman naikin sosial media udah, Iya, nggak bisa ditinggal. nggak bisa juga, Iya. gitu. Tapi itu kan pasang ads, terus kemudian konten apa lagi nih yang mesti kita naikkan untuk terus-terus itu kan mempromosikan gitu loh. Keberlanjutan ya. Keberlanjutannya, karena kan kalau misalnya kita punya IG, contoh aja IG lah, atau sekarang lebih ke TikTok, gitu. TikTok kan tiap hari tuh, adakah konten yang bisa kita buat tiap hari Itu untuk dia. ini? Nah itu dia tuh apa tuh? Oke. Itu terkait ke lagu nomor 9, Bu. Track ke-9 Ayo Bermusik. Ayo Bermusik. Jadi sebenarnya selain saya suka angka numerologi, Iya, ini kayaknya kelihatannya ini ya. tanggal 9 Maret itu hari musik. Ya. Tanggal 9 September hari olahraga dan 9 Februari hari pers. Keren nggak, Bu, tanggal 9? Keren. Tanggal 28 September hari komunitas, Ya. tanggal 28 Oktober Sumpah Pemuda, tanggal 28 Mei hari persahabatan. Saya menggunakan 2 gimmick tanggal setiap bulan. Ayo Bermusik setiap tanggal 9. Bikin TikTok tentang Indonesia yang gini bahasanya, yang ada Indonesianya. Aku pakai batik. Tangan. Nyanyi lagu ini. Nyanyi, bikin. Jadikan Indonesia inspirasi berkarya. Apa inspirasinya? Oh, ini empek-empek. Oke. Ampera atau apalagi Borobudur gitu. Ada nggak boleh gitu? Yuk kita bikin Adi Club Project bikin lagu Yogyakarta. Coba lo bikin lagu tentang kota lo. Pak Gesang bikin Bengawan Solo. Coba bikin Musi, Berantas segala macam. Jadi dunia tahu, oh mau tahu Indonesia dengerin lagunya si A si B. Kekiniannya TikTok tiap tanggal 9 rame banget, Bu. Naik semua. Nah,
Kalau mau bicara konteksnya sponsorship atau apa namanya business wise, di mana aja misalnya dikasihin iklan, ini diduplikasi Bu, apa ini masih kosong nih Bu. Iya. Masih kosong dengan ini segala macam. Jadi memang maksud saya nggak cuman win-win solution, happy solution deh. Sebenarnya kira-kira gitu. Ya, ngerti saya. Jadi maksud saya gini, bagaimana kita menanamkan bangga bangsa kita di sini. Kalau orang lain CD ini aja dibeli oleh Jepang karena dia merasa bangga, masa kita orang Indonesia enggak? Itu kan intinya. Iya, kan? kira-kira gitu. Saya bukan tujuannya adalah gila ya kok Indonesia malah nggak bisa, orang bule malah bisa kayak gitu kan. Ya saya pikir itu bagus. Gitu loh. Jadi artinya kalau misalnya orang bule main gamelan, that's good gitu loh. Intinya bahwa memang kita nggak minta semua orang Indonesia bisa main gamelan, bukan? Berarti juga ini lagu kan bisa dimainkan dengan instrumen-instrumen tradisional di masing-masing daerah. Sangat bisa, ya betul, sangat bisa. Misalnya Ayo Bermusik, polanya sama kayak Sumpah Pemuda tadi Bu. Ada dangdutnya, ada keroncongnya gitu kan. Tapi itu keren banget ya, ngebayangin. Iya, makanya saya cuma pesan satu, temponya kalau bisa sama ya. Itu aja udah. Lo mau dangdutin, mau jazzin, mau apa segala macam. Itu menjadi satu pakem aja bahwa ya, kira-kira tempo catatan harus sama gitu ya. Tertulis lah kira-kira. Karena teman-teman dari Gong Sriwijaya Palembang udah bikin versi rock, keren Bu. Keren. Saya juga berada di komunitas Gong Sriwijaya. Nah, bagaimana misalnya mereka menaikkannya bagaimana itu? Mereka belum naikin, jadi mereka hanya lintas komunitas. Tapi bayangkan kalau misalnya karawitan, kemudian keroncong ya, dalam hal ini memang menjadi salah satu Indonesian Kinds kan, keroncong kayak gitu-gitu. Terus di jazzin gitu ya? Nah, misalnya gitu. Terus kan, Mas Adi berkenan dengan filharmonik. Filharmoniknya keren banget ya. Semoga itu menggugah. Mudah-mudahan menggugah orang-orang yang mendengarkan kemudian jiwanya meronta-ronta ya Mas. Keren. Jiwanya meronta-ronta karena benar selama ini kan kita nggak melihat lah udah berapa 1 dekade atau 2 dekade gitu kan lagunya itu melulu. Satu, kedua maksudnya nggak ada lagu baru ya, bukan itu melulu karena kita nggak suka. Jadi ini sekarang by the time saya ngomong gini ini ngalir tuh lagu. Silakan. Gitu ya. Ngalir itu lagu. Nah, dengan adanya lagu alternatif atau optional lagu seperti ini, kenapa enggak gitu loh. Terus kemudian juga kan kalau ADMS itu kan dia selalu mainnya juga lagu-lagu kebangsaan kan sebenarnya kan. Dia punya ini lagu kebangsaan. Dan itu juga itu melulu kan. Bahasanya rearrange ya, mendaur ulang semacam. Waktu pertama ketemu Mas Adi MS tuh sebenarnya tujuannya mau, Mas lu punya ide nggak ya bikin chamber, small chamber untuk salah satu lagu, gitu kan? Ya ntar deh jadiin dulu deh ntar gue dengar gue minat, gue nggak bisa banyak ini dulu, pokoknya intinya gitu. Nah itu adalah salah satu katakan kepercayaan. Untuk saya dipercayalah kita dari bahasanya seorang maestro Adi kan. Tapi menuju ke ini kan saya harus meyakinkan Mas Adi kan, Mas ini loh gue udah kesini, gue udah di situ, gue udah di approve, Jepang udah mau ngambil Mas gitu kan. Sehingga bola-bola salju di luar musikalnya sendiri itu juga tetap jalan gitu loh Bu. Misalnya tiba-tiba Bu Lucy ngajakin bikin konten nyanyi Sumpah Pemuda gitu kan. Itu yang masih saya masih saya gerilyakan gitu loh. Intinya gitu. Momentum sekarang memang Sumpah Pemuda. Karena ada lagu berikut Tri Atma itu tentang laut, darat dan udara, tentang Hari Nusantara. Jadi Bu, ini filosofinya ini banget ya. Saya memang mau mengarahkan, udahlah, lu baca Indonesia, lu makin cinta sama Indonesia. Warna Rain itu adalah gotong royong bikin negara. Negaranya jadi katanya 17 angka keramat 17 tahun kemudian negaranya jadi merdeka. 28 tambah 17 45 Bu. Dah. 28 tambah 7. Bener ya? Saya suka ini dikutak-kutik sendiri ya. Beliau yang udah lagi terbengong-bengong nih.
Ibu mau sebut apa? Apakah kebetulan atau memang semesta mendukung dan lain-lain? Saya musisi, merdeka itu adalah merdeka berkarya. Betul. Oke, jadi setelah Kongres Pemuda, kemudian negaranya jadi, bahasa merdeka. Kemudian kalau negaranya udah jadi kan mencari jati diri dong. Aduh, aku kalau besar mau jadi ini, mau jadi presiden, mau jadi pilot segala macam. Jadilah kita negara kepulauan terbesar di dunia tahun 57. Ibu pernah dengar istilah deklarasi Juanda? Tahu. Oke, yang menghasilkan UNCLOS. Ya. Oke, you are the biggest archipelago. Selesai Bu, Indonesia. Jadi kita orang kepulauan. Gitu. Maksud gue, kenapa juara dunianya badminton doang? Kagak ada juara dunia kayaking atau berenang atau perahu gitu. Jadi Mas, waktu bikin lagu-lagu ini itu membaca sejarah? Pasti ya. Jadi research dulu? Iya. Researchnya pasti. Bagaimana tuh? Ini jadi penasaran gitu. Okay. Karena ini gini loh. Apapun yang ada di sini tuh ada dasarnya. Gitu kan ada gini orang yang bilang aduh lagunya bagus, gimana tuh waktu menciptakan, gue lagi bengong aja terus. Iya. sorry ya, bukan kan, tapi itu sesuatu karena karena meledak gitu loh. Nah kalau ini kan filosofinya ada banget, bisa dibangun karena kita content producer juga sih ya, jadi ini bisa dibangun sebagai satu alat promosi untuk mengedukasi. Itu dia. Itu satu. Kedua, untuk juga itu yang tadi menambah cinta. Cinta negara PD Indonesia nih. Jadi apa waktu membuat ininya apa? Ini dari 2000 berapa ya? 2006. 2004. Kalau secara esensinya memang 2004, tapi kan berkembang terus. Bicaranya dekade. Jadi berarti ide pertama itu adalah di 2004. Ya. Sebenarnya lebih jauh lagi. Bukan ya 2001. Ini mudah-mudahan. Kenapa membuat? Saya minta izin untuk ngomongnya Bu, agak frontal saya ngomongnya. Mungkin bisa disensor. 2001 band Diskus diundang ke Meksiko untuk main. Mendaratnya di LA, di Lex. Cuma numpang mendarat, habis itu nyambung pakai bus ke Meksiko. Udah, Ibu tahu kan terbang Amerika kayak apa capeknya. Iya. Udah, kita udah mau jalan. Ini yang jemput kami di depan kaca jendela tuh. Wow, welcome Diskus, welcome to America. Terus kita udah mau keluar, penjemput udah ada. Terus ada 2 satpam di Lex. Are you guys from Indonesia? Oh yeah. How could you for a president? Banyak beberapa teman ketawa gitu. Panas kuping gua Bu dari belakang. Samperin Bu. Saya megang sama Iwan Hasan sama troli. Shut your mouth. He is my president. Itu di depannya sampai bengong Bu. Karena saya ngomongnya kencang. Udah jalan masuk ke bus langsung ke negara lain, Meksiko. Nothing to do with di Amerikanya sendiri. Kenapa ya? Gitu. Apa namanya sih? Bully ya, dibully kayak gitu. Mungkin pada saat itu saya nggak suka beliau jadi presiden, tapi he was our president, dicela sama negara yang katanya super power. Apanya yang super? Gitu. Kita adi bangsa, kepulauan. Nah, yuk buktiin bareng gitu loh. Lu nggak tahu presiden lo dicela, pada ketawa-ketawa gitu. Nah, itu sebenarnya mengganggu banget. 2001. Itu yang men-trigger bahwa ini kita. Sementara rombongan Diskus itu ada Pak Kompiang Rake waktu itu. Kendang. Gitu. Beliau waktu itu belum jadi direktur GKJ belum, tapi pokoknya sudah musisi top lah. Aktif. Bawa sejumlah perangkatnya segala macam. Ya udah. Itu ngiang-ngiang banget sampai akhirnya ya udah selesai sampai situ selesai. Terus saya baru ingat 2000 itu kan Amerika ya 2000 sama 2001. Sekian tahun kemudian baru kami tur Eropa. Jerman, Prancis, Swiss apa segala macam. Di situ teman-teman KBRI ngomong. Itu loh Mas, kalau 17-an di sini gitu. Sementara sejumlah KBRI kita di Eropa itu kan udah punya Videotron, Bu. Iya. Isinya monotok.
visit Bali, enjoy Indonesia. Lu kagak ada gambar Sungai Musi, apa gitu kan. Nah, bagaimana setiap tanggal 17 kah semua Pak Dubes menayangkan tentang Indonesia. Mimpinya kegedean Bu. Program gue namanya Big Bang Indonesia, bikin gede bangsa Indonesia. Karena gue musisi, gue gedein banget pakai musik. Nah, tak lagi bahwa K-pop itu adalah bener-bener contoh paling konkret. Betul. India jangan dilawan Bu, udah nggak usah. Susah. Dia cuma ganti huruf doang. Dari H jadi B Bollywood kan. Gitu. Nah, tapi India punya apresiasi yang bukan main kan. Mau sinetron kayak apa juga bajunya India Bu. K-pop mana Koreanya instead of the cosmetic itself, right? Nah artinya K-pop berhasil mempropaganda kecantikan. Lo beli kosmetik dari gua gitu, lagunya Amerika semua kan Bu. Kita ngapain men 80 tahun sibuk sendiri gitu kan. Coba dari semua pemuda gotong royong yong. Nah hari gini kagak pakai yong, kita yong musisi, yong sepeda, yang motor gitu. Nyanyi. Karena aku musisi Bu, kalau Bu Lucy penulis powernya adalah di tulisan, foto dan lain-lain. Bagaimana ini bisa menjadi bola salju? Lagi-lagi Bu harus jagoan yang ngomong. Hari ini saya canangkan bermusik untuk bangsa, dimulai. Siapa yang akan melakukan itu? Pak Tony Wenas sebagai Papri. Gue harus, Bang, nih buktinya Bang. Ini tiap bulan netizen bikin lagu gini nih. Atau Pak Wamen atau bahkan kepala negara. Kenapa mesti mereka? Aku sama mereka jagoan. Karena aku nggak mimpi bahwa ini jadi lagu nasional, enggak. Tapi intinya jagoan dalam arti memegang otoritas yang menetapkan. Contoh adalah Hari Musik Nasional Bu. Gitu. Versi kelahiran Pak Wagi itu ada 2. 9 Maret atau 19 Maret. Sama-sama Wagi tuh Bu. Wah itu seterunya bukan main, dikunci dengan SK Presiden. Selesai. Pak Wagi lahir 9 Maret. Pertama kali Pak Wagi gesek Indonesia Raya 28 Oktober. Gitu. Pak Gondo Puspito yang ketuanya. Pak Wagi jangan pakai lirik yang tadi kita cerita ya Bu ya. Nah, itu. Karena cicitnya pernah saya podcast di sini. Iya benar. Pak Budi Hari? Bukan, yang perempuan. Oh yang perempuan ya. Nah, jadi maksudnya gini, harus ada yang arbiter ya Pak istilahnya. Padahal ada yang penentunya. Karena lu siapa dia? Gitu kan? Atau siapapun yang intinya gini. Nah, bagaimana ini nyampe? Kita kasih pembuktian. Gampang Bu bikin pembuktian. Netizen, barbuk, nah, itu yang saya mau kasih tahu. Mereka lah yang lebih powerful sekarang. Mas. Betul. Jadi kalau kita mengejar yang mereka, aduh kayaknya susah digapai gitu loh. Nah, memang bukan begitu. Ini diskusi aja ya Mas ya, bukannya meruntuhkan. Enggak. Tetapi yang saya lihat adalah sekarang ini netizen is the powernya itu ada di netizen. Orang kalau udah bilang people power, right? People power. Ini netizen 62 misalnya gitu ya plus kalau udah hanya begitu dia ya. Nah maksudnya seperti sekarang saat ini di politik misalnya lihat apa yang terjadi ya kan ya polling dan segala macam subjektivitas rakyat yang bergerak gitu loh. Nah kenapa Menteri Keuangan sekarang naik karena supporternya datang dari rakyat karena dia dianggap pro rakyat gitu. Jadi maksudnya mungkin saat 2000 sebelum pandemi lah 2000-an 2010 segala macam itu mungkin betul bahwa yang di atas lah yang memegang power itu karena mereka yang membuat kebijakan, mengambil keputusan, menentukan rakyatnya, bangsanya, negaranya seperti apa gitu. Nah dengan digitalisasi kayak sekarang ini udah terbalik. Karena suaranya itu adalah suara rakyat. Nah sekarang bayangkan berapa pemerintah yang segitu nggak tahu ya berapa ribu orang misalnya di pemerintah. Lah kita hampir 300 juta. Ini kurang lebih seperti itu. Gitu. Nah maksud saya
ini hanya bertukar pikiran aja ya. ya. Tapi itu benar sih Bu, itu benar. Jadi maksudnya kalau misalnya kita mempunyai POV yang sama, point of view yang sama seperti ini, POV anak Gen Z yang ngomong gitu ya. Jadi tapi emang oke sih. Tapi oke lah point of view yang bisa Sudut sama pandang. gitu ya, bahwa let's go, boleh kita tetap dengan yang tadi. Ya, istilah kita paralel. Paralel, Ya. tapi yang ini nih yang di boosting tuh justru yang di bawah. Ya, sebenarnya kalau Bu Lucy ingat tadi, sebenarnya saya pengennya tuh gerilya tadi Bu. Door to door lah bahasanya, ke sekolah. Mau nggak nyanyi ke Pak RT atau kelurahan itu? Nggak usah Mas, kayak gitu. Oke. Kita bikin kompetisi aja. Nanti Nah, kita oke. bikin di sini Please, bareng. silakan, Bu. Terus kita bikin. Pernah memang diwacanakan tuh pernah gitu. Cuman kan ini dalam konteks satu SDM, yang kedua finance, yang ketiga supporter. Support dalam hal ini konteksnya tidak hanya financial supporting, tapi katakan yang terakhir adalah masyarakatnya. Bagaimana membangun, iya keren ya, nah itu loh Bu. Apa namanya, katakan istilah kerennya itu ada markomnya. Ya, istilah kerennya. Istilah kerennya. I was there, cuman intinya saya sekarang harus objektif gitu loh. Nih Fadil mau di mana nih gitu. Iya, justru Gitu, itu tadi pertanyaan saya, seberapa besar kolaborasi yang dibuka untuk menaikkan ini, untuk mempropagandakan ini gitu, untuk membuat gerakan, kan ini gerakan. Iya. Ini satu gerakan, yang gerakan itu zaman digital itu sebenarnya gini loh Mas, tapi mesti punya modal lah ya. Nah. Modal itu nggak perlu duit, tapi mesti punya modal SDM, modal alat dan lain-lain lah. Yeah. Ya selain modal, memang modal pikiran kita sendiri itu kita udah ada. Nah, yang paling penting rencana. Mempunyai strategi. Kalau Masnya mau satu-satu ke komunitas, satu-satu ke mall atau ke sekolah segala macam, coba bayangkan. Iya memang keringetan, capek. Selain itu juga kan biaya. Betul, betul. Nah jadi timnya Mas Fadil berapa orang? Atau 6 orang. 6 orang. Ini musisi semua atau? Enggak, mereka manajemen, artinya bagian publikasi, kemudian bagian PR, bagian produksi. Sama ya katakan yang untuk jual beli lah, karena marketingnya. Kalau tadi seberapa besar peluangnya, besar Bu, sebesar bangsa ini. Luas Bu, seluas lautan. Jadi gitu dengan kata lain, gue berserah diri lah. Ayo lu mau ngapain aja dah. Ya. Yang penting ini naik gitu ya. Yang kedua adalah modal. Ini adalah modal saya, karya dan konkret. Ada bendanya, silakan di develop gitu ya, dalam konteks mau dijadikan apa. Contoh misalnya saya jualan ke teman-teman, tanda kutip, jualannya itu paket Bu, goodie bag. Beli CD 150, beli kaos 150. Kalau beli dua-duanya 275. Kalau nggak punya player, nanti gua kirimin MP3 friendly gitu loh. Intinya memang minta tolong pembelinya ini untuk membola saljukan tadi istilah saya. Oke, itu kan satu yang idealisnya ya. Tetapi dari segi bukan idealis, jadi dengan kata lain tetap UUD dong, ujung-ujung komersil. Iya, tetap dengan kita tetap perlu uang. Tetap perlu uang. Jadi, tapi bukan itu artinya impactnya. Ya, karena itu sebenarnya kalau tadi bicara impactnya, sebenarnya kalau kita melakukan gerakan tersebut, ya secara otomatis, secara konsekuensinya adalah kita dapat uang. Alhamdulillah, insya Allah. Jadi kalau gerakan ini berhasil, dengan begitu banyaknya orang main segala macam kan dapat royalti dan lain-lain ya, itu mah Mas Fadil yang tahu lah ya. Jadi secara otomatis konsekuensinya dengan gerakan ini yang bersusah payah, yang berkeringat ya ceritanya, itu kalau makin banyak orang mengenal dan makin memainkan, kan konsekuensinya adalah royalti dan lain-lain gitu ya. Semoga. Tapi sekarang ini adalah lebih objektifnya tuh lebih bagaimana kita mensosialisasikan, membuat gerakan ini biar lagu Sumpah Pemuda, bukan lagu Sumpah Pemuda ya, sorry. 3 lagu terakhir 78 dan 79 ini dikenal masyarakat dan bisa memperkaya lah ya lagu-lagu kebangsaan yang sudah ada ditambah gitu ya. Ini kayaknya manis sekali ngomongnya ya. Kayak gitu.
bikinlah lagu yang ada Indonesianya, misalnya gitu ya, tag words atau tagliningnya. Bikin lagu tiap bulan ya, tiap tanggal 9. Oh, Hari Musik tanggal 9. Tayangkan versi masing-masing, karena ini kita negara bebas merdeka berkarya. Nah, kalau bisa jangan lama-lama, 9 November, 9 Desember, 9 bomnya 9 Maret. Nah, momentum itu secara markom itu seksi, Bu. Dalam rangka Hari Musik kami bermaksud ABC. Dalam rangka Hari Sumpah Pemuda kami bermaksud, sehingga 100 tahun Sumpah Pemuda 2028 sejumlah provinsi menyanyikan lagu ini bersamaan, entah misalnya dengan layar besar ada inset, mencuri perhatian dunia. Ada apa nih Indonesia, ngapain Indonesia gitu. Itu yang kami butuhkan, mencuri perhatian internasional, tapi ilmiah, Bu. Ya. Ilmiah gitu. Ngerti. Jangan nunggu dirampok sama Malaysia baru ngoceh gitu loh. Telat loh, gitu loh. Kira-kira gitu. Ya, kayak gitulah, Bu. Intinya betul sekali bahwa ini adalah gerakan. Saya menginginkan gerakan kreatif berkebangsaan, pakai musik bersama Fadil melalui albumnya Propaganda. Itu kalimat pendeknya gitu, Bu. Oh, tapi bagus itu. Iya, semoga. Ini tinggal dipikirkan aja, atau mungkin timnya mungkin timnya Mas Fadil juga sudah memikirkan, tinggal bagaimana kita berbrainstorming aja. Yeah. Gini, kalau saya secara prinsipnya, kita apalagi kalau kenapa dari tadi saya tanya berkolaborasi sampai sejauh mana, ya ini kan terbuka sekali berarti kan, Yeah, gitu betul, ya. terbuka Nah, banget. tinggal nanti bagaimana ya kita lihat. Mungkin timnya Mas Fadil bisa datang presentasikan ke kita, Oke, apa yang kita kami bisa siap. kolaborasikan, Yeah. gitu kan, supaya tidak overlapping. Jadi strength-nya, kekuatannya Mas Fadil and the team itu apa, gimana kita combine dengan strength-nya ICSL Studio ini, gitu kan. Yeah. Nah, kemudian setelah itu baru kita formatkan apalah, nggak ngerti nantinya, untuk kita sama-sama jalan yang ya tentunya menyamakan POV itu tadi ya. Iya, view-nya dulu sama poin-poinnya kalau dulu udah sama poin-poinnya, baru kita gimana nih, kita bukan gerakan lagi, kita gebrak sekalian dengan memakai. Kita masih percaya, bukan percaya lah, kita percaya banget kok social media itu is very powerful. Yeah. Yeah. Powerful. Jadi Agree. Apapun yang Mas Fadil bilang tadi, with all respect ya, itu oke dijalankan. Tapi kalau mau yang tadi bilang mau masif, setiap tanggal 9, tanggal berapa itu mesti ya melalui, kita mesti ngikutin zaman now, yang itu digital dia. kan. Nah, Saya ikutin ya, meskipun belum total saya ikutin, tapi mencurinya sudah sering mencuri. Oh gini tuh anak-anak bikin, oh gini gitu-gitu sudah sering. Gitu ya. Emang timnya Mas Fadil tuh mereka ada anak mudanya nggak? Atau Nggak muda-muda amat, tapi anakku umurnya? anakku dan ponakanku salah ikut satu masuk. mereka siap. Ada mungkin Ibu pernah dengar Daniel Wenas, pemain basket itu, ya usia itu. Pokoknya ayo siap mau ngapain, ya udah lu nyanyinya satu pelatnas misalnya kayak gitu kan. Itu bagian Itu dari masuk ke timnya Mas. Kalau bicara official team, official members of team enggak sih, tapi intinya mereka Support. apa ya namanya istilahnya, buzzernya Fadil. Oh, oke. Gitu. Serem juga yang ngomong buzzer. Ngeri banget, apa ya namanya? Dari tadi gue nggak mau sebutin tuh buzzer. fans club lah, fans Ya club. nggak apa-apa buzzer. Sebenarnya nah. bukan buzzer lah, karena dia kan bisa ngikutin kita seterusnya. Kalau buzzer kan, Iya. buzzer kan kita create sesuatu Iya, yang sih. itu. Kalau ini kan dia bisa terus bisa masuk ke tim kan. Kalau bicara official team ya memang secara rata-rata memang di usiaku 50, tapi ada yang 30, ada yang 40. Oh, jadi yang paling muda 30-an. 30-an, paling muda 30-an. Generasi milenial. Nggak, yang kita perlukan ini kan sebenarnya bagaimana membangunkan rasa kebangsaan itu di anak-anak generasi Z dan Sun yang A. Kenapa? Kalau misalnya kita yang di generasi kita, mungkin kita udah kepusingan ya dengan gimana ya besok makan apa yang ada duit gitu loh. Maaf ya, maksudnya itu menjadi satu problem tersendiri lah. Tapi kalau untuk membangunkan ini kan semakin muda, itu semakin baik, ya nggak sih? Ya pokoknya kita berdoa aja, ora et laboraca ya. Iya. Berdoa dan bekerja dan berdoa, atau
Berdoa dan bekerja. Bekerja. Ya, Di orang Islam. track lagu ketiga Ada juga. bukan itu saya kasih judulnya Grip Roh Jinawi. Track yang ketiga. Nah, mungkin di back. Where is it? Oh iya, Orientala Grip Roh Jinawi. Gemari Pak Roh Jinawi, Ibu. Oh iya, Roh Jinawi. Negara kaya raya subur makmur gitu kan. Janganlah senantiasa terjebak dengan absurd. Indonesia indah, Indonesia baik, Indonesia maju, nggak jelas loh apanya yang maju, apanya yang baik gitu. Indonesia bermusik titik gitu loh. Musiknya mau yang mana dari Sabang Merauke, ayo bermusik rame-rame. Jadi banyak sekali yang pasti bisa jadi inspirasi berkarya. John Lennon Bu, apa aja jadi lagu sama dia kan gitu loh. Nah lu ke Indonesia, lu nongkrong lah di Danau Toba, ada nggak lagu Danau Toba? Nggak ada, misalnya gitu kan, kayak gitu-gitu. Lagu tentang Bung Karno aja nggak ada Bu, Nggak ada. Kira-kira gitu kan, nggak akan habis. Ini dia nggak, saya main saja gitu. Ada juga masih ada yang masuk itu menuliskan deklarasi Juanda ini lama banget. Ya. Maksudnya hanya orang-orang tertentu yang berminat di sejarah ya. Saya sangat mengidolakan Ibu Sud dan Pak Mokhtar Kusumatmaja. Kalau Ibu ingat lirik-lirik Ibu Sud. Pastilah, lirik Ibu Sud. Saya suka Dahsyat banget. banget. Suka banget, simple tapi meaningful. Iya betul. Apa namanya? Pemuda berani bangkit sekarang ke laut. Udah diperintahin Bu sama Ibu Sud karena laut kita keren. Gitu. Oke, sip. Jadi we meet the giant. Yeah, we meet the giant untuk I like that. we meet the giant dong, gitu loh. Untuk apa? Untuk bikin gede bangsa ini bersama Fadil. Untuk big bangsaku. Pakai musik. Ini bagus juga loh ya. We meet the giant for big bangsaku by Ayo Bermusik Bersama. Ya, bingo, dapat tuh Bu. Bingo dapat ya. Saya kalau nyambung gitu nyontek bisa. Iya. Tapi kan Iya, awalnya kita pasti begitu kok Bu. Pasti kita terinspirasi, lama-lama terpengaruh kan. Dan your hashtag itu Warnerin itu bagus banget. Yes, Saya suka banget. Kelihatannya bule ya. Kelihatannya bunyinya bule kan. Saya pikir Warner, tapi Ya, ternyata Warnerin. Warner, ya. Dan itu bisa ya itu salah satu tagline yang hashtag yang kita jalankan.